Redmi kembali merilis smartwatch terbarunya. Ini dia Redmi Watch 4. Kita akan review. Setelah pada Desember tahun 2023 Redmi merilis Redmi Watch 3, nanti reviewnya bisa kalian lihat di sini ya. Akhirnya tahun ini Redmi merilis smartwatch terbarunya yaitu Redmi Watch 4. Akhirnya hari ini kita kesempatan untuk mereview smartwatch ini ya. Saya pribadi selalu excited ketika mau mereview smartwatch dari Redmi dan juga penasaran sih apa aja upgrade dari pendahulunya yaitu Redmi Watch 3. Kalau sekilas dari box yang saya lihat, perbedaan paling signifikan yang dibawa Redmi Watch 4 dibanding pendahulunya adalah size-nya, size dari bodinya maupun layarnya yang lebih lebar dan besar. Redmi Watch 4 keluar dua warna ya, yaitu Obsidian Black dan juga Silver Grey. Jadi nanti kalau yang black, baik itu body maupun strapnya akan ikut black. Terus kalau yang silver, nanti bodinya yang silver tapi strapnya putih gitu. Langsung aja kita unboxing untuk tahu dalam boxnya dapat apa aja ya. Oke, ketika kita buka nanti akan ada jamnya ya, paling depan itu. Ya ini jamnya, ini yang black, nanti Obsidian Black akan seperti ini warnanya juga. Terus di bawahnya nanti akan dapat apa ini? Oke. Kabel charging. Ini tipenya magnetik ya, USB to magnetik itu. Oke. Terus selanjutnya akan dapat manual book. Ya, ini buku gini ya. Manual book. Oke. Udah sih 3 ini aja yang ada di dalam boxnya. Nanti yang belum dapat adalah kepala charging untuk mengecasnya yaitu 5 volt 1 ampere. Oke, kita lihat fisiknya ya. Emang bener sih, looknya kalau dibanding pendahulunya ini lebih besar dan lebar ya. Layarnya ini kalau saya baca di spek 1,93 inch, nyaris 2 inch ya. Jadi besar. Kalau dibanding dengan pendahulunya layarnya ada peningkatan 26%, menjadikan Redmi Watch 4 ini menjadi smartwatch Redmi terbesar yang pernah dibuat oleh Redmi ya. Jadi mantep sih, jadi lebih besar, nanti tampilan informasi yang dilihat juga lebih banyak gitu. Oke, frame bodinya ini menggunakan bahan logam ya, menggunakan bahan aluminium alloy frame. Jadi ini warna hitam dan silvernya ini cenderung ke yang doff, jadi nggak mengkilap gitu, nggak glossy, jadi cakep sini, lebih klasik jadi rasanya. Terus ini untuk tombolnya. Tombolnya ini bukan hanya untuk ditekan saja, tapi juga bisa diputar ya untuk kontrolnya. Jadi makin keren sih, ini termasuk upgrade-nya juga dari versi sebelumnya. Di bagian bodinya juga ada 2 lubang ya. Ini ada lubang speaker dan juga mic untuk fitur Bluetooth call-nya. Terus di bagian belakang juga ada sensor kesehatan tentunya dan juga ada pin magnetic chargingnya. Terus juga ada 2 tombol ini atas bawah untuk melepas dan memasang strapnya. Oke, strapnya menggunakan strap khusus ya, jadi nggak bisa dipakaikan strap konvensional 20 mm atau 22 mm yang ada di jam-jam konvensional pada umumnya. Ini melepasnya gampang banget karena khusus, jadi pakai 2 tombol yang tadi saya jelaskan tadi, dengan ditekan nanti akan terlepas seperti ini. Untuk memasangkan lagi tinggal dipasangkan saja, tinggal ditekan gini aja. Wow, mantap, cepat ya. Terus untuk bahannya ini menggunakan bahan TPU ya. Itu halus, lembut dan juga nanti nyaman dipakai di tangan gitu. Terus ini yang menarik juga ada 2 loop ini. 2 loop untuk secure, jadi lebih aman ketika dipakai gitu. Redmi Watch 4 menggunakan jenis layar AMOLED dengan refresh rate sampai 60 Hz yang membuat tampilannya ini fresh, enak untuk dilihat, dan ketika di scroll ini bener-bener lancar ya, nyaman sekali untuk dipakai. Apalagi Redmi Watch 4 juga udah pakai Xiaomi HyperOS yang memang bikin performanya lebih stabil. Untuk kecerahannya ini sampai 600 nit ya, jadi untuk ketika dilihat di bawah sinar matahari langsung juga masih nyaman. Redmi Watch 4 punya baterai yang cukup badak ya. Ini termasuk upgrade dari versi sebelumnya, yaitu Redmi Watch 3. Kalau Redmi Watch 3 itu baterainya bisa tahan sampai 17 hari. Tapi untuk Redmi Watch 4
untuk penggunaan standarnya bisa sampai 20 hari. Apalagi kalau pakai mode hemat bisa sampai 30 hari. Gila, itu sebulan loh nggak ngecas. Tapi kembali lagi ya, untuk baterai memang cenderung relatif tergantung penggunaannya. Misalnya kalau AOD-nya dinyalakan juga akan cukup nyedot baterai. Ini kalau AOD dinyalakan, ini nanti 10 hari tahan baterainya. Redmi Watch 4 didukung 5 satellite positioning system, yaitu GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, dan juga GZSS. Jadi nanti ketika dipakai untuk olahraga tidak perlu membawa HP untuk mengukur jarak, pace atau kecepatan, dan juga rute sudah akurat. Untuk tes akurasi GPS-nya ketika berolahraga, kita udah coba tes jalan kaki sekitar 1 kilometeran dan kita bandingkan ya antara Redmi Watch 4 dengan ini jam Amazfit GTS 2 mini yang sama-sama pakai GPS built-in. Selama pengetesan, kedua jam ini bisa berjalan tanpa bantuan HP ya, jadi cukup membawa smartwatch-nya aja. Jadi GPS-nya, GNSS-nya berfungsi dengan baik selama pengetesan. Selama berolahraga, Redmi Watch 4 secara otomatis mengukur durasi, jarak, pace, detak jantung, kalori, dan langkah kaki ya gitu. Jadi otomatis mengukur. Untuk hasilnya, ketika sudah selesai berolahraga, hasil summary datanya bisa dilihat dari jamnya langsung. Tapi untuk lebih lengkapnya memang harus cek di aplikasinya. Untuk hasilnya, jika kita bandingkan antara Redmi Watch 4 dengan Amazfit GTS 2 mini, dari mapping Redmi Watch 4 tergolong lebih akurat ya. Terlihat di map Amazfit GTS 2 mini ada rute yang melencengnya agak parah. Tadi harusnya masuk gang, dia tapi malah motong gitu. Tapi di Redmi Watch 4 lebih akurat untuk arahnya. Jadi dia ketika masuk gang juga ikut masuk gang rutenya gitu. Tapi untuk akurasi rutenya tidak bisa dibilang istimewa ya, masih ada beberapa yang melenceng dikit, tapi tidak terlalu parah. Catatannya mungkin di bagian buttonnya ya, ini ketika dipakai berolahraga ini, kalau nggak sengaja kepencet, nanti akan masuk ke mode pause. Jadi tadi sempat melenceng karena mungkin saya nggak sengaja kepencet. Jadi nanti mungkin ketika pakai jangan terlalu mepet dengan ujung pergelangan ini, karena nanti ketika gini akan nggak sengaja kepencet dan jadi nggak akurat seperti itu. Redmi Watch 4 juga sudah punya ketahanan air dengan sertifikat 5 ATM yang aman bahkan untuk berenang. Jadi kalau untuk cuman cuci tangan ataupun untuk keringat, hujan-hujanan ketika berolahraga ini sudah sangat aman ya. Buat kalian yang suka olahraga, Redmi Watch 4 punya lebih dari 150 mode olahraga yang bisa kalian pilih. Baik itu olahraga luar ruangan, dalam ruangan, dan juga olahraga air. Ketika berolahraga nanti detak jantungnya akan diukur. Akan ada juga pengukuran durasi, pace, kalori, dan juga langkah kaki dan lainnya. Yang menarik dari menu olahraganya, Redmi Watch 4 juga menyediakan beberapa running course seperti basic run, advanced run, endurance run, dan juga interval run buat kalian yang mau serius untuk olahraga lari. Yang saya suka dari Redmi Watch 4 adalah tampilan watch face-nya yang lebih fresh dan juga menarik. Ada total 200 lebih tampilan yang bisa dipilih. Untuk di jamnya sendiri sudah ada beberapa watch face yang terinstall. Ini ada 6 kalau saya hitung itu, dan tampilannya itu udah bagus-bagus banget ya. Kalau masih kurang, nanti kalian bisa install aplikasi di aplikasi Mi Fitness gitu, jadi bisa download lewat situ, bahkan bisa edit juga watch face-nya dengan foto kalian sendiri. Redmi Watch 4 juga ada fitur Always On Display yang tampilannya akan menyesuaikan dengan watch face yang digunakan. Nanti kalian bisa lihat di aplikasinya, yaitu di aplikasi Mi Fitness ketika memilih watch face-nya ya. Untuk memantau kesehatan kita, Redmi Watch 4 menggunakan 4 saluran konfigurasi sensor PPG yang lebih akurat untuk menghitung detak jantung, sleep monitor, SpO2, dan juga stress level. Selain itu, secara otomatis jamnya juga akan mengukur aktivitas kita seperti langkah kaki, kalori, dan juga gerakan secara kumulatif saat jamnya kita pakai seharian. Ketika kalian sudah mengoneksikan Redmi Watch 4 dengan HP lewat aplikasi Mi Fitness, kalian juga bisa menikmati fitur Bluetooth Call. Nah, tadi kan di bodinya ada speaker dan mic-nya ya. Jadi nanti kalian bisa menjawab telepon dari jamnya langsung
Tapi untuk telepon WA, WhatsApp gitu tidak bisa dipukul rata ya, tergantung jenis smartphone yang terkoneksi. Selain Bluetooth call, notifikasi dari HP juga bisa masuk dan dibaca langsung dari jamnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan informasi penting. Selain fitur utama yang sudah saya sebutkan tadi, Redmi Watch 4 juga masih punya beberapa fitur tambahan lain yang menarik untuk dieksplor, seperti kompas, kamera control bagi kalian yang suka atau hobi selfie misalnya, terus alarm, timer, weather, kalender, task, dan juga center. Redmi Watch 4 membawa update yang cukup besar jika dibanding dengan pendahulunya Redmi Watch 3, terutama karena Redmi Watch 4 udah pakai Xiaomi HyperOS yang membuat tampilan dan performanya stabil banget. Upgrade juga terasa banget di tampilan layarnya. Dari ukuran layarnya yang 26% lebih besar, refresh rate 60 Hz dan juga watch face yang lebih fresh. Cuman memang untuk ukurannya ini agak tricky ya, terutama bagi kalian yang pergelangannya kecil. Harus dipikirkan lagi untuk pakai jam ini. Untuk harganya masih membawa misi Redmi yang terkenal miring soal harga. Dengan spek yang lengkap seperti ini kalian bisa dapatkan dengan harga 1 jutaan. Kalau nggak salah ini 1.199, jadi 1,2 kembalian gitu lah. Kalau nggak salah ini hampir sama dengan harga Redmi Watch 3 ketika keluar dulu ya. Jadi ini sangat-sangat worth it bagi kalian yang pengen beli. Itu tadi review dari Redmi Watch 4 ya. Terima kasih bagi kalian yang udah setia menonton. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share video ini ke semua orang. Bye-bye. Mari kita pulang. Mari kita pulang.